Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan lagi kisah mimpi yang dialami seorang murid, seorang pemuda yang berguru kepada salah satu cici dari almarhum Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong yang terkenal kewaliannya. Sebut saja seorang pemuda yang berguru tersebut dengan nama Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Fulan mengalami mimpi. Di dalam mimpi itu, Fulan melihat seseorang yang wajahnya bercahaya, memakai baju perang seperti bangsa Arab zaman dulu. Orang tersebut memegang pedang, lalu menancapkan pedangnya ke tanah. Kemudian Fulan menceritakan visual mimpi tersebut kepada mursyid spiritualnya, yaitu kepada cici dari almarhum Kiai Hasan Sepuh Genggong yang menjadi mursyid spiritualnya, menjadi guru pembimbingnya. Setelah itu Fulan melihat bahwa Fulan memakai bajunya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Baju tersebut sesuai dengan ukuran badan si Fulan, tidak kekecilan dan tidak kebesaran, melainkan pas di badan si Fulan. Setelah itu Fulan bangun dari tidurnya. Lalu apa takwil mimpi atau makna mimpinya? Mimpi tersebut adalah petunjuk dari Allah yang perlu ditakwil karena ada simbol-simbol bahasa mimpi yang memiliki makna tersirat. Simbol yang terdapat di dalam mimpi si Fulan bahwa ada seseorang yang wajahnya bercahaya, memakai baju perang seperti bangsa Arab zaman dahulu. Itu berkaitan dengan mimpinya yang terdahulu, yang sudah pernah saya takwilkan juga di channel ini, bahwa seseorang yang memakai pedang tersebut itu maksudnya adalah wali Allah yang diberikan takdir oleh Allah menjadi pejuang di jalan Allah. Jadi memakai baju perang itu simbol bahwa orang tersebut adalah orang yang berjuang di jalan Allah, menegakkan atau mensyiarkan tentang syariat-syariat, tentang peraturan-peraturan Allah yang berkaitan dengan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW. Wajah bercahaya adalah simbol orang yang bertakwa, karena Allah menjelaskan di dalam Al-Quran pada surat Al-Imran ayat 106 tentang orang yang bertakwa, wajahnya, mukanya itu putih berseri. Sedangkan orang yang berdosa, orang yang kafir setelah beriman, pada surat tersebut Allah firmankan dengan muka hitam muram. Jadi orang yang memakai baju perang, wajahnya bercahaya, itu adalah orang yang bertakwa dan orang yang ditakdirkan oleh Allah menegakkan syariat atau peraturan agama Islam, mengajarkan ilmu tentang ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah. Dan ketika Fulan melihat seseorang tersebut, Fulan itu dianjurkan oleh Allah menceritakan mimpi yang sekarang saya ceritakan, agar Fulan itu menyampaikannya kepada mursyid spiritualnya, yaitu cici dari almarhum Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong yang memang menjadi guru pembimbing spiritualnya di dalam kehidupan nyatanya, dan juga mursyidnya itu diberikan karunia ilmu takwil mimpi oleh Allah. Bukan klaim dari mursyid itu sendiri, melainkan dapat pemberitahuan melalui mimpi bagian kenabian bahwa diri beliau itu diberikan karunia
oleh Allah tentang ilmu takwil mimpi. Karena ilmu takwil mimpi itu tidak bisa didapat dari membaca buku, melainkan salah satu ilmu laduni, ilmu dari karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman mengenai hal itu di dalam surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101 bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diberikan pengajaran sebagian ilmu takwil mimpi. Nah, jadi ilmu takwil mimpi diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki Allah, dan orang tersebut pastilah orang bertakwa lahir dan batin dan memahami Al-Quran dan As-Sunnah, karena di dalam mentakwilkan mimpi itu berkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Selain Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Muhammad SAW dan juga sahabat beliau Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an itu juga ahli di dalam mentakwilkan mimpi, ahli memaknai mimpi. Jadi mimpi bagian kenabian yang diperoleh oleh mursyid spiritualnya si fulan mengenai konfirmasi dari Allah bahwa diri beliau mendapatkan karunia ilmu takwil mimpi, itu dijelaskan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim oleh Rasulullah SAW yang bunyi sabdanya adalah mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Sedangkan di dalam hadis riwayat Ibnu Majah beliau bersabda mimpi seorang muslim yang soleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Yang dimaksud mimpi bagian kenabian adalah salah satu fasilitas para nabi itu mendapat petunjuk dari Allah berupa mimpi yang benar dalam tidur. Tidak hanya nabi, setelah kenabian sudah tidak ada, Rasulullah bersabda disebut al-mubasyirat. Jadi mimpi yang baik yang dialami orang-orang yang beriman. Untuk mengetahui dalil yang lainnya mengenai mimpi, bisa dibaca pada deskripsi di video ini. Jadi, fulan itu dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar menceritakan mimpinya kepada mursyid spiritualnya, agar mursyid spiritualnya itu memberikan makna, menjelaskan takwil mimpi, pesan yang Allah sampaikan di dalam mimpinya si fulan, supaya fulan memahami dengan benar tentang petunjuk Allah yang disampaikan melalui mimpinya itu. Nah, seperti itu maksud dari visual mimpi yang dialami fulan. Anjuran dari Allah untuk menceritakan mimpinya kepada mursyid spiritualnya. Yang kemudian di dalam mimpi itu fulan juga melihat bahwa fulan memakai bajunya rajanya wali Allah, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bajunya itu pas di badan si fulan. Itu memiliki makna tentang kadar agama. Nabi Muhammad SAW juga bermimpi diperlihatkan orang memakai baju. Ada orang memakai baju sedada di bawah dada, dan diperlihatkan juga sahabat beliau Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an memakai baju yang diseret, baju panjang, baju jubah. Itu ditakwilkan oleh Rasulullah agama. Maksudnya kadar agama seseorang itu dilihat dari panjang pendeknya baju yang dipakainya. Sedangkan mimpi yang dialami fulan itu memiliki makna tersirat bahwa fulan ditakdirkan oleh Allah nantinya, bukan sekarang, nantinya, bahwa diri si fulan itu akan mendapatkan ilmu kewalian, ilmu agama yang menyangkut kewalian, karena Sultan Aulia itu rajanya para wali Allah. Ya, jadi ilmu kewalian yang sekaligus juga takdirnya bahwa fulan akan dijadikan wali Allah, tetapi tidak sama derajatnya dengan Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi kewaliannya itu sama-sama wali Allah, tapi derajatnya tidak sama, levelnya beda. Karena wali akhir zaman itu beda dengan wali zaman dulu, kualitasnya sangat beda jauh. Nah, ini berkaitan dengan mimpi sebelumnya bahwa fulan itu akan dijadikan insan kamil. Insan kamil itu manusia yang sempurna. Sempurna maksudnya dalam hal makom spiritual menjadi seorang wali Allah. Nah, seperti itu makna mimpi tentang spiritual yang akan terjadi kepada si fulan. Semoga kisah mimpi mengenai spiritual ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.